Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Saya percaya kita semua dalam kondisi sehat dan siap untuk menyembah Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh kita di hadapan Tuhan. Mari tanggalkan segala hal yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Segala pergumulan, masalah, atau apapun yang sedang kita hadapi saat ini, mari kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Mari kita bawa hati kita, jiwa kita, pikiran kita untuk menyembah Allah yang kudus, satu-satunya pribadi yang hadir di tahta kudusnya pada pagi hari ini. Arahkan hatimu untuk menyembah Allah yang kudus. Bernyanyilah, bermazmur bagi Dia, karena Dia satu-satunya yang layak kita sembah di tempat ini. Panggil Dia Bapa, ku datang padamu. Bapakku datang, kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan Kau ada bagi kami, Yesus. Ada bagi tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita hormati hadirat Tuhan. Kita menyembah Dia Allah yang kudus, nyanyikan haleluya bagi Raja segala Raja. Bapakku datang menyembah-Mu di tempat ini, Yesusku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku.
setiamu yang besar dalam hidup kami. Kau Bapa yang selalu hadir dalam hidup kami Tuh. Kami berterima kasih atas segala kebaikan-Mu, kasih setiamu yang tak pernah berubah dan tak pernah berkesudahan. Bahkan sampai saat ini, hari ini boleh ada, kami boleh menyembah Engkau, itu suatu anugerah yang besar dan mulia bagi kami. Kami datang di sini tempat ini Tuhan. Ini umat tebusan-Mu datang di hadirat-Mu. Ini kami semua datang sujud menyembah-Mu, Rajaku, Allahku, kekuatanku. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, 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 haleluya Allah, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Pujian kita sangat indah terdengar di hadapan Tuhan. Elok-elokan Dia, Allah yang hebat, Allah yang ajaib dan perkasa. Perbuatan-Mu, haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatan-Mu
Haleluya. Puji Tuhan. Kita sembah Dia, kita bersorak-sorai bagi Dia. Bermazmurlah bagi Dia, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang sudah memenangkan perlombaan pertandingan hidup kita. Amin. percaya bersama dengan Tuhan, kami akan menjadi orang yang lebih dari pemenang. Kami akan berjalan bersama dengan Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kami percaya Tuhan, kami mampu melalui hari-hari kami ke depan. Kami akan terus disegarkan bersama dengan Engkau, karena ada Roh-Mu yang hidup, yang terus bersama dengan kami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa tunduk mutlak di bawah tuntunan Roh Kudus-Mu
sehingga kami boleh menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Roh-Mu yang hidup penuhi kami, Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hatiku, ku buka hati, ku jamahanku berserah padu di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku, Tuhan, seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Kami datang di hadirat-Mu, kami serahkan semua hidup kami kepadamu, Tuhan. Roh-Mu yang kudus, pulih, Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku jamahanmu berserah padu di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kita minta Roh Kudus yang memenuhi setiap kita. Roh-Mu yang Roh Kudus hidup penuhi kami. mengalir dalamku. Bawa kami masuk lebih dalam hadirat. Jiwaku tenang bersamamu dalam Kami buka hati kami, Tuhan. Buka hati, jamahanmu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Buka hatiku, buka hati, jamahanmu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Buka hatiku, buka hati, jamahanmu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, Yesus. di altar-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan, buka hatiku. Ku buka hati, Kami buka hati kami, Tuhan. ku jamahanmu Mengizinkan Engkau melawan hidup kami, memulihkan kami. berserah padu Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam anugerah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku
hidup kami bawa di hadapan-Mu. Ya Yesus Tuhan. Kau Tuhan yang mengasihi kami. Kau Tuhan yang lebih tahu yang terbaik dalam hidup kami. Yesus, kami sembah Kau. Mari sembah Dia. Kami sembah Kau di tempat kudus-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari bebaskan roh-Mu. Nikmati hadirat Tuhan. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel yang selalu beserta kita. Dia yang menguatkan kita saat kita lemah. Dia yang menyembuhkan kita saat kita sakit. Dia pribadi yang memberikan pengharapan saat kita kehilangan pengharapan. Layaklah Dia untuk disembah. Layaklah Dia untuk ditinggikan. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat dunia, yang menebus dan menyelamatkan hidup kita. Kami sembah Kau. Kami sembah Kau. Kau Allah yang kudus. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak diagungkan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah Engkau. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, sembah Dia. Kau ku sembah. Kami sembah Kau Yesus. Kau ku sembah. Kau yang ku sembah. Oh, Kau ku sembah di tempat kudus-Mu. Oh, Kau ku sembah. We worship You, Lord. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau yang ku sembah. Oh Tuhan, Kau yang ku sembah selamanya. Kau yang ku sembah. Oh Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Dia Anak Domba Allah yang telah menang, yang telah menyelamatkan kita, layak untuk ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Kau yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Kami milik kepunyaan-Mu. Kami percaya Kau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, ada Bapa kami yang selalu menopang kami, yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Mampukan kami untuk mempercayakan hidup kami ke dalam anugerah Tuhan. Berkati perenungan firman-Mu pada pagi hari ini.
Roh Kudus, Engkau ada di dalam hidup kami. Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini. Roh Kudus, Engkau guru agung kami. Engkau yang mengajari kami, membukakan rahasia firman-Mu. Singkapkan selubung yang membutakan mata hati dan pikiran kami. Supaya kami bisa mengenal kebenaran-Mu. Sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis, kami ikat, kami tawan. Kami perintahkan keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Berkati anak-anak sekolah minggu, berkati guru-guru, urapi mereka Tuhan. Hikmat-Mu yang menuntun mereka. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, salam. Ya, satu sukacita kita bisa berkumpul bersama, beribadah kembali di tempat ini. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah, berkumpul bersama-sama dengan kita. Saudara bukan orang asing di sini, kita semua satu keluarga di dalam Tuhan. Setiap hari Minggu kita ada ibadah di tempat ini jam 10 pagi. Ya, kita menikmati hadirat Tuhan, kita izinkan Tuhan melawat hidup kita. Dan saya percaya hari-hari ini di masa-masa yang sangat sulit, di akhir zaman Alkitab katakan semakin hari semakin sulit. Tetapi saya percaya sesulit apapun itu, asal kita berjalan bersama dengan Tuhan, saya percaya kita akan bisa lalui semuanya. Amin. Kita akan tampil sebagai pemenang. Bahkan Alkitab katakan kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lagi punya rencana. Biasanya kalau bulan-bulan segini kita sudah mulai mempersiapkan Natal Saudara. Ini minggu terakhir bulan 9 dan bulan depan kita sudah masuk ke bulan Oktober. Dan saya baru ingat beberapa waktu yang lalu ternyata saudara bulan depan itu kita ulang tahun saudara. Gereja kita ini bulan depan itu ulang tahun yang ke-12. Saya datang ke Tulungagung akhir tahun 2007. Akhir tahun 2007. Itu saya datang ngekos masih sendiri. Masih sendiri, belum punya istri, belum punya anak, belum punya siapa-siapa saudara. Tahun 2007. 2008 saya menikah, istri saya ajak ke Tulungagung. Tahun 2008 Januari, istri saya ajak, saya menikah 2008 Januari. Tahun 2008 Oktober saya punya anak. Dan tahun 2009 bulan Oktober kita mulai ibadah. Ibadah perdana saat itu di Ruko Dunia Elektronik. Kalau saudara ingat yang masih senior-senior dulu, kita mulai dari sana jumlahnya 12 orang. Itu 12 itu sudah beserta saya, istri dan juga ya 12 orang, rata-rata 12 orang. Tetapi dan saat itu kita punya tempat itu sangat kecil saudara. Kipas anginnya kalau ingat saudara, suara kipas angin itu hampir sama kerasnya dengan suara musik saudara. Wah, tapi tidak lama kita rasakan itu, akhirnya sama Pak Bambang kita dikasih AC saudara. Sehingga kipas angin itu menjadi kenangan saudara. Sebenarnya saya ingin minta kipas angin itu saudara karena sangat bersejarah kipas angin itu. Dan saat itu Cia masih umur 13 tahun ya, 14 tahun, 13 tahun. Dia gak bisa musik sama sekali saudara. Dia gak ngerti drum. Dia hanya bisa gitar sedikit-sedikit, tapi saya bilang sama Cia, Cia kamu naik main drum. Loh Kak Fri aku gak tahu loh, pokoknya kamu naik di atas mau gimana nanti itu urusanmu. Waduh dia tampil main drum saudara, selama ibadah itu saudara, selama ibadah saya tidak menikmati hadirat Tuhan. Saya menunggu kapan Cia salah dalam mukul drum. Kapan Cia salah dalam mukul drum. Tapi ternyata saudara ketika dia punya hati melayani Tuhan. Saudara bisa lihat. Luar biasa perkembangannya saudara. Ketika kita punya hati ingin melayani Tuhan. Walaupun gak bisa. Asal kita mau punya hati dan kita sungguh-sungguh mau belajar. Nanti Tuhan yang memperlengkapi saudara. Itu berjalan terus. Lebih kurang 2 tahun kita di Ruko.
dari tahun 2009. Terus sama Pak Bambang kita dikasih pilihan. Pak Fri, kamu mau pakai ruko atau pakai barata atau pakai dua-duanya katanya. Dasar kita berpikirnya jangka panjang saudara, karena saat itu kita belum punya kantor. Akhirnya kita bilang kita pakai dua-duanya, bahkan 3. Narita juga kita pakai saudara. Puji Tuhan, gereja ini berjalan terus dan bulan depan itu sebenarnya minggu pertama saudara, kita ulang tahun ke-12. 12 tahun Tuhan menopang gereja ini. Ada banyak peristiwa yang terjadi. Ada ketakutan, ada keputusasaan, ada kekecewaan, ada luka, ada berkat. Tetapi saya lihat di balik semuanya itu ada tangan Tuhan yang menopang gereja ini. Ada banyak orang yang tidak suka dengan gereja ini, saya tahu. Tetapi saya percaya, kalau Tuhan sudah memulai pekerjaannya, Dia tidak akan membiarkannya. Dan saya percaya saudara ada di sini bukan karena saya. Bukan. Saya sadar, saya sebagai gembala banyak kekurangan. Banyak sekali kekurangan. Kalau saudara tetap ada di tempat ini, itu karena Tuhan yang membawa saudara ke tempat ini dan Tuhan punya rencana. Amin. Amin. Karena itu mari kita menatap hari depan. Saya bilang sama Tuhan, 12 tahun Tuhan sudah menopang gereja ini. Dan saya percaya tahun-tahun ke depan tangan Tuhan yang tetap menopang. Dan dari gereja ini akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan di bangsa ini. Dari gereja ini akan lahir orang-orang hebat di kota ini. Itu yang menjadi kerinduan saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya tidak minta orang kaya. Tidak. Saya tidak minta orang hebat. Tidak. Saya tidak minta orang pintar jadi jemaatku. Tidak, saya bilang. Saya hanya minta orang-orang yang rindu masuk dalam rencana Tuhan. Orang-orang yang rindu dipakai Tuhan. Orang-orang yang rindu mengenal Tuhan. Dan saya percaya ketika kita rindu masuk dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan dalam hidup kita bukanlah rencana yang biasa-biasa. Saya banyak lihat orang-orang di gereja ini yang dulunya bukan siapa-siapa, biasa-biasa saudara. Tetapi ketika mereka setia mengikut Tuhan, setia mengasihi Tuhan, setia melayani Tuhan, Tuhan angkat hidup mereka. Bukan cuman karakter mereka diubahkan, rumah tangga diubahkan, pekerjaan diubahkan, keuangan diubahkan. Ada banyak hal yang Tuhan ubahkan. Itulah guna gereja. Saya suka seorang hamba Tuhan. Dia bilang gini, kalau saya bisa mendeskripsikan Tuhan itu tidak ubahnya seperti seorang pemulung, dia bilang. Kenapa pemulung? Hanya pemulung yang mau mengambil sampah dan menjadikan sampah ini menjadi barang berharga. Saudara tahu kita ini sebenarnya sampah. Dosa telah membuat hidup kita kotor, telah membuat hidup kita rusak, enggak bernilai. Tetapi ada Yesus, Tuhan yang mau memulung hidup kita saudara. Dan Dia terus bentuk dari yang tidak bernilai, dari yang tidak berharga. Dia bentuk, Dia proses menjadi yang berharga. Amin. Karena itu apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan putus asa. Dia belum selesai. Belum selesai. Dia terus membentuk hidup kita seperti seorang penjunan membentuk tanah liat. Untuk menjadi bejana yang indah, yang siap untuk dipamerkan. Yang siap untuk dipertontonkan. Dan saya percaya Tuhan terus bekerja di tempat ini. Itu doa saya setiap hari. Tuhan,
Buka mata jemaat ini untuk melihat apa destininya mereka di dalam Tuhan. Apa panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Buka mata mereka. Beri mereka kemampuan berjalan di dalam rencana Tuhan. Karena itu tadinya kita rencana minggu depan mau buat sedikit syukuran saudara. Tapi saya mengundang Bapak rohani saya. Beliaulah yang dipakai Tuhan untuk membentuk hidup saya jadi seperti ini. Pak Sony Pilongo dari Malang. Dia juga sekum gereja kita. Beliau hanya bisa tanggal 17 saudara Oktober. Karena tanggal 17 Oktober kita sedikit merayakan kecil-kecilan saudara. Ya, jadi kita bersyukur 12 tahun gereja ini Tuhan sudah bawa. Dan sudah banyak hal yang sudah kita kerjakan di kota ini saudara. Sudah banyak. Dan saya percaya masih banyak hal yang akan kita kerjakan. Yang kita nikmati hari ini masih sebagian kecil saudara. Ada hal-hal yang besar. Karena itu libatkan dirimu saudara. Libatkan. Jangan puas jadi penonton. Tuhan tebus kita di atas kayu salib dengan nyawanya. Bukan cuma sekedar kita penonton. Bukan cuma sekedar kita menikmati. Tapi Tuhan mau kita masuk ke dalam gelanggang pertandingan. Mengambil bagian untuk memenangkan kota ini. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jangan puas, saya sudah diberkati. Rumah tangga saya sudah nyaman. Hidup saya sudah dipulihkan. Jangan puas sampai di situ. Tetapi mari kita punya hati Tuhan. Saya rindu lebih lagi mau dipakai Tuhan. Biar lewat hidup saya. Orang-orang yang dulu seperti saya. Seperti saya yang dulu dipulihkan oleh Tuhan. Biar lewat hidup saya. Orang-orang yang mengalami keterpurukan seperti saya dulu. Juga mengalami pemulihan seperti saya. Dan saat itu nama Tuhan dipermuliakan. Dan kau akan melihat berkat Tuhan. Luar biasa, mujizat demi mujizat menyertai perjalanan hidup kita, amin. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Desember ini rencana kita Natalan kita buat acara ibadah biasa. Kita makan bersama, tentu nasi kotak. Dan kita punya kerinduan untuk memberkati orang-orang yang ada di Ngujang saudara. Kita akan buat paket sembako antara 100.000 sampai 150.000. Satu paket. Kita akan bagikan kepada lingkungan kita yang ada di Ngujang saudara. Karena salah satu target pelayanan kita memang daerah Ngujang saudara. Kita rindu banyak orang mengalami kasih Tuhan. Bagi saudara yang digerakkan Tuhan. Pak, saya ingin nyumbang beras 1 ton. Silakan saudara, silakan. Saya ingin nyumbang minyak sekian ratus liter, silakan. Masih kita punya waktu Oktober, November, Desember, 3 bulan saudara. Kita persiapkan ini sungguh-sungguh sehingga gereja ini bisa berdampak. Target saya minimal 100 paket saudara yang akan kita bagikan nanti. Kita bagikan kepada mereka, kita berbagi kasih Natal kepada mereka. Sehingga kehadiran kita bisa dirasakan oleh orang lain. Terlebih di masa-masa pandemi ini saudara. Itu yang ingin saya sampaikan secara singkat. Saudara, sepanjang bulan ini kita sudah belajar tentang refresh, disegarkan. Saya rindu dan saya percaya kalau saudara betul-betul mengikuti. Sepanjang 2 bulan ini setiap firman yang sudah dibagikan. Saya percaya hidup kita akan mengalami kesegaran. Saya sendiri yang khotbah, saya pulang ke rumah, saya dengarkan kembali saudara berkali-kali. Berkali-kali, kadang 2-3 kali saya dengar lagi di YouTube saudara. Saya dengar, nanti ketika saya mendengar menontonnya lagi Tuhan berbicara. Di situ jiwa saya dipulihkan, di situ ketakutan saya dilepaskan saudara, kekhawatiran saya. Karena itu kenapa saya coba setiap hari mengambil poin-poin penting dari khotbah minggu. Saya bagikan 1 menit saudara, itu poin-poin penting yang bisa kita pelajari sehingga fokus hidup kita bukan kepada masalah tetapi kepada firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah komunitas yang menyegarkan. Kita baca dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12 dikatakan berdua lebih baik
daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dari jerih payah mereka. Ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, komunitas itu penting. Komunitas itu penting. Kalau kita lihat di dunia bisnis pun, dunia bisnis sedang membangun komunitas-komunitas. Kenapa komunitas itu penting? Karena itu bisa menopang bisnis mereka. Ada beberapa hal mengapa komunitas itu penting. Yang pertama yang harus kita sadari bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan komunitas. Kita tidak diciptakan menjadi pribadi yang egois yang hanya untuk diri sendiri. Enggak. Tidak. Jadi kalau ada orang merasa saya bisa hidup tanpa orang lain, percayalah orang ini pasti abnormal, saudara. Karena memang Tuhan mendesain hidup kita bukan untuk sendiri. Tuhan mendesain hidup kita untuk berkomunitas. Makanya dalam Pengkhotbah 4 ayat 9a dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Berdua lebih baik. Sendiri baik. Tetapi berdua itu lebih baik. Ada seorang pakar manajemen mengatakan gini. Kalau kamu ingin jalan cepat, berjalanlah sendiri. Kalau ingin jalan cepat. Tetapi kalau kamu ingin jalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Kalau kamu ingin kerja cepat, bekerjalah sendiri. Tetapi kalau kamu ingin mengerjakan yang jauh lebih besar, kita harus mengerjakan bersama-sama. Gereja ini ada bukan karena saya. Ada jemaat yang bekerja bersama. Ada yang bagian musik, ada yang bagian singer, sound system, ada yang memperhatikan, ada ketua kesan, ada yang mendoakan. Kalau cuma satu orang, nggak bisa. Jadi betapa pentingnya komunitas itu, karena memang Tuhan desain hidup kita bukan untuk sendiri. Bukan. Kita butuh orang lain. Karena kita butuh orang lain, kita mari belajar menghargai dan menerima orang lain. Yang kedua, kenapa kita penting dalam Kejadian sebelum masuk ke sana. Lihat, ketika Tuhan menciptakan manusia, dia katakan gini, perhatikan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Memang ini konteksnya dalam konteks pernikahan. Tetapi bukan cuma dalam konteks pernikahan, dalam bekerja, di dalam studi, di dalam segala hal. Kita butuh orang lain. Ketika kita merasa butuh orang lain, di situ kita belajar menghargai orang lain. Belajar untuk mengerti orang lain. Dan di situ karakter kita dibentuk. Jadi memang Tuhan itu mendesain kita bukan untuk sendiri. Ada orang bilang gini, Pak,
Saya udah gak peduli ke gereja. Pokoknya saya sendiri, saya tidak merugikan orang lain, tidak mengganggu orang lain, hubungan saya dengan Tuhan baik. Saya tidak terluka lagi sama orang lain, itu udah cukup. Satu sisi kelihatan benar, tetapi percayalah, orang seperti ini sebenarnya orang yang tidak mau lagi diubahkan. Dia sudah merasa hidupnya saat ini sudah cukup baik, sudah cukup layak. Tidak butuh lagi orang lain yang membentuk karakternya. Padahal begitu banyak karakter kita yang dibentuk oleh Tuhan. Nanti saya akan bahas ini lebih dalam. Tuhan mendesain hidup kita sebagai makhluk sosial yang butuh orang lain. Karena itu kita belajar menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Hargai pasangan kita, hargai anak kita, hargai orang tua kita, teman kantor kita, teman kerja kita, rekan bisnis kita, sahabat-sahabat kita. Karena Tuhan menempatkan mereka dalam hidup kita. Komunitas. Yang kedua, Tuhan merupakan pribadi yang suka dengan komunitas. Tuhan itu senang loh berkomunitas. Bukankah kita memiliki Tuhan Allah Tritunggal? Sejak penciptaan dia sudah menyatakan dirinya sebagai pribadi yang berkomunitas. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Menurut apa? Gambar dan rupa siapa? Kita. Berbicara kita berarti berbicara apa saudara? Jamak, bukan tunggal. Kira-kira ketika Tuhan berfirman, dia berfirman sama siapa? Allah Tritunggal. Sedang berbicara merencanakan penciptaan manusia, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, kata Tuhan. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap dan di bumi. Jadi Tuhan itu sangat mencintai komunitas saudara. Sangat mencintai. Makanya di kitab Matius, di surat Matius, Injil Matius dikatakan gini saudara. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Kalau mereka bersepakat, mereka minta apa saja Tuhan berikan. The power of community. Ketika ada sebuah komunitas dan komunitas ini dibangun di dalam nama Tuhan, dan mereka sepakat demi nama Tuhan, Alkitab katakan Tuhan hadir dan mereka minta apa saja Tuhan kasih. Makanya perhatikan, iblis tahu ini. Iblis tahu ini. Salah satu senjata paling ampuh dari iblis menghancurkan kita, menghancurkan keluarga, menghancurkan sebuah gereja, menghancurkan negara adalah memecah belah. Sehingga kita tidak lagi sepakat. Sehingga kita tidak lagi saling bisa menghargai. Ketika kita sudah tidak sepakat lagi, kita kehilangan yang terbaik yang daripada Tuhan. Jadi kalau kita sudah mulai berpikir negatif tentang orang lain, mulai menjelek-jelekan orang lain, kita mulai mencurigai orang lain, sebenarnya kita sedang dipakai iblis untuk menghancurkan komunitas. Rumah tangga banyak berantakan. Gara-gara ini. Anak jadi rusak. Gereja pecah. Iblis masuk memakai orang-orang tertentu. Ngejelekin si A, ngejelekin si B, ngejelekin si C. Mengadu domba. Ini senjatanya iblis. Sementara Tuhan senang kesehatian. Kita Mazmur katakan di mana umatku rukun sehati. Tuhan memerintahkan berkat-berkat. Memerintahkan berkat.
Makanya coba lihat keluarga yang harmonis, yang sehati. Lihat berkat Tuhan banyak di sana. Tapi lihat kalau keluarganya ribut terus, saling curiga terus, udahlah. Walaupun mereka bisa bekerja keras dapat uang, hilang lenyap uang itu nggak jelas kemana. Gereja lihat kalau sehati, kompak, sepakat, gereja itu diberkati Tuhan. Di dalam usaha kalau bisa sehati semua sepakat, satu visi. Itu akan diberkati. Saudara, tangkap ini. Kalau kita sudah mulai tidak bisa lagi sehati dengan orang lain, jangan-jangan saudara dan saya masuk dalam perangkap kuasa kegelapan. Sehingga kita gak bisa menikmati berkat yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Gak bisa. Saya sudah banyak lihat orang rumah tangga, akhirnya mereka gak bisa menikmati yang terbaik dari Tuhan karena tidak bisa sehati. Tuhan mencintai komunitas, sangat mencintai. Komunitas yang kita pilih sangat menentukan kualitas hidup kita, saudara. Kualitas hidup kita itu sangat ditentukan oleh komunitas yang kita pilih. Kalau engkau tinggal di komunitas orang-orang yang tidak takut Tuhan, dipastikan engkau tidak akan takut Tuhan. Kalau engkau memilih tinggal di komunitas orang-orang yang suka ngegosip, cepat atau lambat engkau akan suka ngegosip. Kalau engkau tinggal di komunitas orang-orang yang selalu berpikir negatif, engkau cepat atau lambat akan berpikir negatif. Tetapi ketika engkau tinggal di komunitas orang-orang yang berpikir positif, berpikir maju, dan saling mengasihi, cepat atau lambat kita akan berpikir positif, kita akan mudah mengasihi. Oleh karena itu, mulai dari keluarga. Bangun komunitas yang sehat dalam keluarga. Di rumah kami itu, salah satu yang diharamkan adalah tidak boleh ada kata-kata negatif dan kata-kata ngebully. Gak boleh, gak boleh. Tidak boleh ada saling curiga, gak boleh. Gak boleh. Karena apa? Itu akan merusak hidup kita. Dan kalau kita dari rumah sudah rusak, percayalah engkau keluar, engkau akan merusak orang lain. Engkau akan ajak orang lain untuk curiga orang lain. Engkau akan ajak orang lain untuk membuli orang lain juga. Dan kita menjadi sumber masalah. Menjadi sumber masalah. Komunitas yang kita pilih menentukan kualitas hidup kita. Kalau kita ingin melihat hidup kita lebih berkualitas, coba cek komunitasmu. Apakah engkau suka bergaul dengan orang-orang yang omongnya jorok, yang berpikir negatif, yang tidak berpikir jangka panjang, yang tidak berpikir untuk maju, yang pesimis? Kalau engkau pilih itu komunitasmu, engkau sedang membawa dirimu masuk ke dalam kegagalan. Saya bersyukur setelah saya bertobat. Komunitas saya itu usianya rata-rata 10 tahun di atas saya, saudara. 10 tahun. Dan mereka orang-orang yang sangat cinta Tuhan, yang berpikir maju. Saya hampir gak punya komunitas dulu yang teman-teman dekat saya yang seusia saya hampir gak punya. Dulu punya satu orang itu pun sudah meninggal. Tapi Tuhan dekatkan saya dengan orang-orang yang 10 tahun di atas saya dan mereka cinta Tuhan semua. Cinta Tuhan, berpikirnya positif, berpikir maju. Sehingga apa yang saya bangun dari kecil yang selalu diajari untuk negative thinking, untuk pesimis, itu mulai terkikis dan saya bisa melihat masa depan, saudara. Mari kita bangun komunitas ini. Kita sama-sama membangun ini, saudara. Gereja merupakan komunitas yang Tuhan percaya untuk membawa kita mengalami kuasa Tuhan. Tapi jujur, seringkali tidak sedikit orang
akhirnya kecewa sama gereja. Sebenarnya bukan sama gereja, sama orang-orang yang ada di dalam gereja. Yang mungkin dari rumah mereka sudah hidup dalam komunitas yang negatif, komunitas yang pesimis. Sehingga masuk ke dalam gereja tidak mengizinkan Tuhan memulihkan hidup mereka. Tidak mengizinkan Tuhan merestorasi mereka. Ketika mereka tidak mau direstorasi, maka mereka akan mempengaruhi yang lain. Itu pasti. Karena setiap orang itu punya potensi untuk mempengaruhi orang lain. Waktu saya kuliah dulu, kuliah di leadership kepemimpinan. Leadership itu berbicara tentang pengaruh. Ada sebuah penelitian mengatakan gini, setiap kita ini punya potensi mempengaruhi minimal 100 orang. Setiap orang, sebodoh-bodohnya orang, setidak berdayanya orang, dia punya potensi mempengaruhi minimal 100 orang. Saudara coba bayangkan, kalau kita punya karakter Kristus, kita bisa mempengaruhi 100 orang. Luar biasa enggak kota ini, saudara? Luar biasa enggak bangsa ini, saudara? Saudara punya potensi minimal mempengaruhi 100 orang. Tergantung kita membawa pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk. Jadi gak mungkin kita tidak bisa membawa orang datang kepada Tuhan. Gak mungkin. Kalau sampai kita tidak bisa membawa orang kepada Tuhan, berarti ada bermasalah dengan diri kita sehingga kita gak bisa mempengaruhi orang lain. Kenapa keluarga kita gak mau datang ke gereja? Kenapa mereka tidak tertarik pelayanan? Tidak sering bahasa yang saya dengarkan gini. Itu loh suamiku, aktif di gereja tapi kelakuannya di rumah kayak kucing garong. Itu loh istriku, aktif di gereja tapi di rumah kelakuannya kayak mak lampir. Sehingga kita menghalangi orang datang kepada Tuhan. Tidak sedikit saya dengar bahasa itu. Jadi ketika kita sudah terima Yesus, kita harus sadar kita ini duta-dutanya Kristus. Orang itu apakah melihat Kristus dalam hidup kita? Gereja seharusnya tempat di mana orang diubahkan, orang dipulihkan. Ketika mereka dipulihkan, mereka mempengaruhi orang lain. Matius 16 ayat 18 katakan gini. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan apa? Jemaat. Bahasa aslinya itu adalah eklesia. Eklesia itu gereja. Ekskalio. Apa itu eklesia? Apa itu ekskalio? Yang dikatakan alam maut tidak menguasainya. Jadi saat itu orang Israel itu sedang dijajah oleh Romawi. Jadi eklesia itu seperti ini, saudara. Ada sebuah kerajaan, mereka menjajah sebuah kota atau daerah. Ketika mereka datang ke kota itu, mereka katakan, kami datang membawa Injil kerajaan. Injil kerajaan itu kabar baik, nilai-nilai dari kerajaan yang mereka bawa sebelumnya dari bangsa mereka. Pilihan kalian ada dua. Kalian akan menjadi budak kami, atau kalian ikut kami menjadi warga kerajaan kami. Jadi eklesia itu adalah ada sebuah komunitas yang tidak baik. Terus dari komunitas ini diambil orang-orangnya. Dibawa keluar, ekskalio. Dibawa keluar, terus mereka ini diberikan kabar baik. Injil kerajaan. Saat itu yang dibawa oleh Tuhan Yesus Injil kerajaan sorga. Kalau kita dari Tulungagung, Injil kerajaan Tulungagung. Nilai-nilai kerajaan ditanam kepada mereka sampai itu menjadi kepribadian mereka. Setelah itu menjadi kepribadian, mereka dikembalikan lagi ke komunitas mereka untuk mempengaruhi komunitas. Itulah gereja sebenarnya. Kita ini warga dunia. Orang-orang yang terbelenggu oleh dosa. Yesus mati di atas kayu salib. Menebus kita. Membawa kita ekskalio keluar. Nilai-nilai kita diubah. Paradigma, metanoia, kata kitab Roma 12.
Nilai-nilai kita yang dulunya nilai-nilai dunia diubah menjadi nilai-nilai kerajaan Allah. Setelah nilai-nilai kita menjadi nilai-nilai kerajaan Allah, kita dikembalikan kepada dunia untuk menerangi dunia. Makanya dikatakan Alkitab katakan kamu garam dan terang. Tetapi berapa banyak orang Kristen, katanya mereka menjadi warga kerajaan sorga. Tetapi nilai-nilai yang mereka anut itu adalah nilai-nilai dunia. Sehingga kita gak bisa mempengaruhi lingkungan kita. Kita gak bisa menjadi saksi. Gereja ini harus menjadi komunitas, punya standar nilai. Nilai siapa? Nilai kerajaan Allah. Ketika kita kembali ke tempat kerjaan kita, ketika kita kembali ke lingkungan sekolah kita, ketika kita kembali ke keluarga kita, mereka bisa melihat nilai kerajaan Allah ada dalam hidup kita. Sehingga mereka menyerahkan diri untuk menjadi warga kerajaan surga. Gereja fungsinya di sini. Bukan cuma sekedar kita kumpul bernyanyi, nangis. Bukan. Ketika saya bertobat, target utama saya adalah bagaimana keluarga saya mengalami kasih Tuhan. Dan sampai detik ini saya tetap lakukan itu. Dan mereka bisa melihat. Dan mereka alami. Sudahkah keluarga kita bisa merasakan kasih Tuhan lewat hidup kita? Sudahkah teman-teman kerja kita bisa merasakan nilai-nilai kerajaan Allah lewat hidup kita? Sudahkah lingkungan sekolah kita bisa merasakan nilai-nilai kerajaan Allah lewat hidup kita? Itulah sebabnya kenapa Tuhan katakan satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Bagaimana prosesnya? Ketika kita sudah punya nilai kerajaan Allah, kita kembali ke keluarga kita. Mereka melihat ada perubahan dalam hidup kita, sehingga mereka ingin ikut seperti kita. Itulah proses ayat itu. Satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Tetapi kalau gara-gara kita, akhirnya keluarga kita nggak tertarik datang kepada Tuhan. Ada salah dalam diri kita untuk mengikut Tuhan. Prosesnya kita tidak ikutin. Seharusnya ketika kita bertobat, orang-orang di sekitar kita pun akan bertobat. Mari saudaraku, betapa hebatnya komunitas itu. Betapa luar biasanya komunitas itu. Saya bersyukur keluarga saya bisa menemukan teladan itu dalam hidup kami. Sampai detik ini pun mereka masih tetap rela untuk kami bimbing di dalam mengenal Tuhan. Bukan karena saya pendeta, bukan. Bukan. Itu saya sudah lakukan sejak saya kuliah di sekuler. Makanya saya bilang anak-anak muda, kalau engkau bilang kau cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi nilaimu di sekolah berantakan, engkau jadi batu sandungan bagi orang tuamu. Anak-anak muda, engkau bilang kau mengasihi Tuhan, tapi gaya pacaranmu seperti orang dunia, engkau jadi batu sandungan. Engkau menghalangi orang datang kepada kerajaan Allah. Bapak-bapak, engkau bilang kau mengasihi Tuhan, tapi engkau suka tempeleng istrimu. Di gereja engkau begitu rohaninya, sampai malaikat minder lihat engkau, saking rohaninya. Tetapi begitu engkau keluar dari gereja, malaikat takut, setan takut lihat engkau. Karena engkau lebih kesetanan dari setan. Tuhan gak mau. Tuhan mau ketika kita keluar dari gereja, mereka lihat Kristus dalam hidup kita. Karena gereja menjadi komunitas yang membentuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Biar ini yang menjadi target hidup kita, melebihi bagaimana kita diberkati Tuhan. Setelah saya bertobat saudara, setiap saya masuk ke dalam sebuah komunitas, dalam pembicaraan saya, dalam tindakan saya selalu saya berpikir gini, kalau saya ngomong ini orang lain jadi batu sandungan enggak ya? Ketika saya membuat keputusan ini orang lain jadi batu sandungan enggak ya? Walaupun masih sering gagal saudara. Tapi terus belajar Tuhan ampuni saya. Perkataan saya, sikap saya kok jadi batu sandungan bagi orang lain. Sehingga mereka tidak memuliakan Tuhan.
Dan kalau saudara berjalan di dalam visi ini saudara, percayalah Tuhan menjamin hidup kita. 3 fungsi komunitas rohani. Yang pertama sebagai tempat bagi orang untuk memberikan pertanggungjawaban. Jadi komunitas ini harus menjadi tempat di mana kita saling bertanggung jawab kepada sesama kita. Artinya apa? Kita relakan diri kita ditegur oleh teman kita kalau kita nggak benar. Kita bertanggung jawab. Saudara tahu, salah satu hal yang paling membuat saya takut main-main dengan Tuhan. Kalau saya main-main dengan Tuhan, jemaat ini mau jadi apa? Bisa rusak jemaat ini. Karena kita saling mempengaruhi secara spirit. Kalau engkau sebagai orang tua nggak benar, maka engkau akan membuka celah bagi anak-anakmu dikuasai kuasa kegelapan. Yakobus 5 ayat 16 katakan, karena itu hendaklah kamu apa saudara? Apa? Saling. Berbicara saling itu apa saudara? Ada timbal balik, betul nggak? Saya punya tanggung jawab terhadap saudara. Hidup saya ini berhubungan dengan saudara. Hidup saudara yang satu berhubungan dengan yang lain. Makanya disebut kita saudara di dalam Tuhan. Karena kita saling mempengaruhi. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Keluarga ingin sembuh. Harus saling mengaku dosa, suami istri, orang tua dengan anak dan saling mendoakan. Gereja dipingin sembuh. Kita harus saling mengaku dosa. Saya punya banyak kelemahan, saudara punya banyak kelemahan. Kita gak bisa bilang, oh saya sudah benar, enggak. Ayo kita merendahkan hati, memang saya salah. Kita saling mendoakan satu sama yang lain. Alkitab katakan kamu akan sembuh. Doa kita menjadi doa yang powerful. Karena apa? Hidup kita benar. Tetapi kalau ada orang yang saling menyembunyikan dosa, saling menganggap diri paling benar, gak mungkin sembuh, gak mungkin. Saya pernah, walaupun jarang, itu konflik sama Kak Mary. Sejak pacaran kami sudah, kalau dulu waktu pacaran tiap hari konflik saudara. Tiap hari ribut, selama 2 tahun. Tetapi kami punya komitmen. Sejak awal kali pacaran sampai saat ini kami lakukan. Setiap kami ada konflik. Sampai satu titik konflik itu kami duduk bersama. Bertanya apa maumu dan apa mauku. Di mana salahmu, di mana salahku. Setelah itu kami lakukan. Kami saling mendoakan. Kak Mary mendoakan saya mendoakan dia. Kami saling tumpang tangan. Dan itu luar biasa. Konflik itu tidak sampai melukai hati kami. Enggak sampai menghalangi berkat Tuhan. Memang kita manusia biasa kadang punya kelemahan, bisa terjadi konflik. Tetapi mari kita belajar tidak menuntut orang lain yang salah. Ya saya pun salah. Karena itu ayo doakan saya, kamu doakan. Kita saling mendoakan. Disitulah kita sembuh. Ketika kita sudah sembuh, Alkitab katakan doa orang benar. Jika dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kenapa kita gak sembuh-sembuh? Karena kita gak mau terbuka, gak mau jujur. Kita di luar kelihatan baik tapi dalamnya busuk saudara. Kita di depan orang kelihatan rohani tapi di luar sepengetahuan orang ada rancangan-rancangan jahat, pikiran-pikiran picik dalam hati kita. Tindakan-tindakan yang jahat yang orang lain tidak tahu. Tuhan tahu. Itu yang membuat kita gak bisa sembuh. Itu yang membuat doa kita gak dijawab oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau komunitas itu menjadi tempat kita sembuh. Dan saya percaya kalau kita bangun ini saudara. Wow. Kemuliaan Tuhan memenuhi hidup kita dan kita akan diberkati. Kalau engkau bangun dalam keluargamu dipulihkan Tuhan. Usahamu dipulihkan Tuhan. Mari kita saling bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab hidup saya kepada jemaat. Saya bertanggung jawab. Setiap hari saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Kalau ada sikap saya, respon saya, perkataan saya
dalam melayani jemaatmu ini tidak berkenan kepada Tuhan, ampuni saya. Setiap pagi saya minta itu. Saya doakan setiap jemaat ini setiap pagi jam 4. Mari kita lakukan itu. Mari kita tidak sibuk menyalahkan orang lain. Tapi sibuk mengintrospeksi diri. Dan kita sibuk mendoakan orang lain, bukan menuntut orang lain. Wah, ini luar biasa, saudara. Saudara mau? Saudara mau melihat Tuhan pulihkan? Amin. Amin. Lakukan ini. Jadi komunitas itu ya sebagai tempat untuk orang memberi pertanggung jawab. Baik itu komunitas keluarga, komunitas kesan. Kita dulu waktu masih mahasiswa, salah satu di dalam komunitas itu, saudara, kita nggak ragu untuk cerita. Doakan ya, saya tadi habis nonton film porno. Serius. Saya lagi jatuh dalam dosa kenajisan. Doakan. Itu yang membuat kita kuat, saudara. Bukan kita sibuk ngegosipin orang lain. Menceritakan orang lain, enggak. Itu caranya iblis menghancurkan kita. Kita dipakai iblis menjadi alatnya. Komunitas sebagai tempat bagi orang untuk saling menolong. Saya bersyukur gereja ini cukup kuat di sini, saudara. Kalau ada orang yang susah satu, yang lain ikut menopang, saudara. Itu yang Tuhan mau. Pengkhotbah 4 ayat 10 tadi katakan gini. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Kalau engkau temukan temanmu jatuh, jangan malah dipojokkan, jangan malah diintimidasi, dibully, saudara. Maukah kita ketika teman kita jatuh, kita duduk bersama dia dan berkata, ayo saya angkat kamu. Maukah kita seperti itu? Atau kita gak ada urusan dengan dia. Kamu tahu gak siapa itu loh? Kok kamu tahu? Si itu yang kasih tahu. Loh kok dia bisa tahu? Dia dapat info dari si A. Aduh. Tapi harus kita angkat. Bukankah kita dulu orang-orang yang jatuh diangkat oleh Tuhan? Bukankah kita orang-orang yang rusak yang diangkat oleh Tuhan? Kenapa ketika orang jatuh kita malah menghakimi? Ketika ada seorang wanita ketahuan berzina. Walaupun kisah itu sangat unik, saudara. Katanya berzina seharusnya ada pria dan wanita, betul? Tetapi kenapa hanya wanita yang ada di situ? Semua orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi ingin melempari dia batu. Saat itu Yesus datang. Ahli Taurat bilang gini, hukum Musa mengatakan orang ini harus dirajam batu. Apa yang harus kita lakukan? Kata mereka kepada Yesus. Tuhan Yesus menulis di tanah. Saya nggak tahu apa yang ditulis Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan Yesus lihat, oh ahli Taurat si Ali. Kamu pernah nyolong loh, gak ada yang tahu. Kamu pernah berzina loh, gak ada yang tahu. Mungkin Tuhan Yesus tulis itu mungkin di tanah ya. Jadi dosanya mereka dibongkari satu-satu. Tuhan bilang gini, siapa dari antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa? Silakan dia yang pertama melempari wanita ini. Alkitab katakan, saat itu mereka yang sudah pegang batu, mereka pergi. Saudara, kalau engkau tidak pernah salah, kalau engkau tidak pernah berdosa, silakan hakimin saudaramu yang jatuh, yang salah. Tapi kalau engkau pernah salah, engkau pernah berdosa, engkau menghakimi dia, Alkitab katakan engkau orang yang paling munafik sedunia. Dan Tuhan, perhatikan, semua dosa di Alkitab itu Tuhan masih bisa ampuni. Tapi ada satu dosa yang dicelah oleh Tuhan, yaitu dosa kemunafikan. Dan itu yang menguasai ahli Taurat dan orang Farisi.
Makanya Tuhan Yesus gak pernah nyaman. Orang Farisi tidak pernah nyaman sama Yesus. Karena mereka munafik, saudara. Mari, biar setiap orang yang jatuh di tempat ini kita angkat. Tapi Kak, kalau dia diangkat terus dia manja, itu urusannya dengan Tuhan. Saya kemarin ngomong sama seseorang saudara jemaat, kami cerita panjang. Saya bilang, Kak Fri, kenapa kita orang sudah sering mengecewakan, tetap aja diterima, tetap aja diterima. Ini tidak ada urusan saya dengan dia. Kalau saya tetap menerima dia, ini bukan karena dia. Ini urusan saya dengan Tuhan. Amin. Masalah dia itu jatuh, dia itu memanfaatkan, dia itu jahat. Percayalah Tuhan itu adil kok. Adil, dia tahu bagaimana menerapkan keadilan. Kita gak usah cari keadilan, keadilan Tuhan itu otomatis. Saya sudah 18 tahun pelayanan di penjara, saudara. Saya sering ditegur sama pegawai penjara, Pak kamu itu terlalu dimanfaatkan. Mereka tuh rusak. Aku dalam hati, enggak. Saya lakukan ini bukan karena mereka. Saya lakukan ini karena Tuhan. Supaya mereka bisa melihat kasih Tuhan. Dan saya percaya, kalau kita bisa melakukan ini, akan banyak orang mengenal Kristus. Akan banyak orang percaya kepada Yesus. Amin. Mari kita belajar ketulusan, saudara. Biar gereja itu menjadi tempat kita saling menolong. Bukan saling ngebully, bukan saling menghakimi, bukan saling menuduh. Kalau kita nggak bisa menolong orang lain, perhatikan ini baik-baik. Kalau engkau tidak bisa menolong orang lain, hal yang terbaik yang bisa kau lakukan adalah berdoa. Membicarakan pun kita nggak layak. Kalau engkau sampai membicarakan padahal engkau tidak menolong, engkau menghakimi. Alkitab katakan penghakiman itu haknya Tuhan. Berarti engkau mengambil haknya Tuhan. Engkau sedang berhadapan dengan Tuhan. Hak kita aja kalau diambil orang lain kita marah. Kok kita mengambil haknya Tuhan? Kalau engkau tidak bisa menolong, satu-satunya yang bisa kau lakukan adalah mendoakan. Membicarakan pun kita tidak layak. Tidak layak. Ketika engkau membicarakan, engkau masuk dalam penghakiman. Saya pun sering lakukan itu, saudara. Serius. Setiap saya melakukan itu Tuhan tegur. Udah gak nolong, ngomongin. Aduh, kau jahat kata Tuhan. Tuhan ampuni saya. Ampuni saya. Kita ini terlalu jahat, saudara. Mari kita sama-sama bertobat. Amin. Biar gereja ini menjadi tempat yang paling nyaman bagi semua kalangan. Sampai mereka mengalami kasih Tuhan. Saya bisa ada seperti ini karena ada orang yang mengasihi saya dengan tulus. Saya pun licik dulunya, saudara. Licik sekali. Hidup di jalanan, gimana gak licik. Tapi ada orang yang mau saya manfaatkan. Ketika mereka saya lihat dimanfaatkan aja tetap mengasihi. Saya merasa bahwa mereka utusan Tuhan bagi saya. Saya merasakan kasih Tuhan lewat mereka. Dan itu mengubahkan hidup saya, saudara. Itu yang membuat saya kenapa saya tetap setia melayani di penjara. Harapan saya mereka bisa melihat Kristus lewat hidup saya. Dan mereka dipakai Tuhan, saudara. Ada orang yang bilang sama saya, apa yang kamu dapat di penjara? Bajingan kok kamu tetap setia sama bajingan katanya. Aku bilang, di depan mata Tuhan, saya dan dia sama. Cuman dia ketahuan, saya tidak ketahuan. Betul apa betul, saudara? Betul apa betul? Cuman dia ketahuan, kita gak ketahuan. Coba kalau Tuhan bongkar semua dosa-dosa kita dan ketahuan. Sama kita masuk penjara juga. Biar gereja, komunitas ini sebagai tempat bagi orang untuk saling menolong. Kalau engkau tidak sanggup menolong, membicarakannya pun engkau tidak layak. Satu-satunya yang bisa kita lakukan, mendoakan. Saya yakin ini akan jadi statusnya orang nanti. Kalau engkau tidak bisa menolong, membicarakannya pun tidak layak. Yang terakhir, biar gereja ini sebagai tempat untuk orang saling menguatkan dan memperlengkapi, saudara.
Saling menguatkan. Pengkhotbah 4 ayat 11 sampai 12 dikatakan, juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seseorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah putus. Kalau kita sepakat, kita sehati, kita kompak, gak ada yang bisa menggoyahkan kita. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Amin. Seperti tali, kalau cuma 1 tali itu gampang putus, saudara. Tapi kalau tali itu banyak, saudara, gak mudah putus. Kalau keluarga, kalau sendiri-sendiri jalan, gampang jatuh, gampang hancur. Tapi kalau kompak semua, suami, istri, orang tua dengan anak, gak ada yang bisa memutuskan. Gereja kalau kita sibuk sendiri-sendiri dengan urusan kita sendiri, kita gampang jatuh, kita gampang lemah. Tapi kalau kita saling menopang, saling mendoakan satu sama yang lain, saling menolong satu dengan yang lain. Sesulit apapun masalah, sehebat apapun badai, tidak ada yang bisa menggoyahkan kita. Amin. Wow, biar ini yang menjadi kerinduan kita. Sampai orang bilang, saya melihat Tuhan di MDC. Wow. Inilah motivasi saya, saudara, di dalam semua pelayanan. Yang terakhir, ini yang paling terakhir. Biar gereja, komunitas rohani, tempat bagi orang untuk saling membentuk. Untuk saling membentuk. Amsal 27 ayat 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara perhatikan. Perhatikan. Besi itu hanya bisa menjadi pisau. Siapa yang pernah ke sini, di sini pernah ke Pandai Besi? Saya kebetulan pernah, saudara. Untuk menjadi sebuah pedang, untuk menjadi sebuah pisau, itu baja itu yang dilakukan pertama apa, saudara? Itu dibakar dengan suhu mungkin bisa sampai 1000 mungkin ya. Gak sampai lah 1000 mungkin ya. Panas yang pasti. Dibakar. Sampai merah semua. Sudah merah dipukul, saudara. Teng, 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 teng. Udah gitu dibakar lagi, saudara. Dipukul lagi, dimasukkan air. Dibakar, dipukul, dimasukkan air. Dibakar, dipukul, dimasukkan air. Lalu dibentuk. Jadilah sebuah pedang. Jadilah sebuah pisau yang tajam, yang bisa mengalahkan musuh. Saudara, zaman dulu itu pedang itu untuk mengalahkan musuh. Saudara tahu, kadang Tuhan bakar hidup kita lewat pergumulan. Kadang Tuhan bakar kita hidup kita lewat apa? Dipukul hidup kita lewat apa? Lewat kelemahan orang lain. Kita ini orangnya kerja cepat, orang lelet. Aduh, kudu tak jita tapi sabar. Kita ini orangnya cak-cek orang lain. Akhirnya kita dibentuk, saudara, menjadi sebuah pedang yang bisa mengalahkan iblis. Makanya orang Kristen, perhatikan. Kalau dia selalu menghindar dari masalah, Tuhan tidak akan pernah bisa pakai orang ini. Kenapa kamu gak datang ke San? Waduh, daripada saya terluka. Udahlah, orang ini pasti gak bisa dipakai. Daripada saya kecewa lagi. Kenapa gak datang ke gereja? Lebih baik saya kayak gini menjaga hati saya. Menjaga hatimu bukan seperti itu. Tapi engkau siap menghadapi segala kondisi, siap menghadapi semua orang. Disitulah kita siap dipakai orang. Sebelum saya ke Tulungagung, saya dibentuk Tuhan dengan luar biasa, saudara. Aduh, kemurnian, kesabaran, kerendahan hati dihantam. Sampai saya berteriak, Tuhan aku udah gak kuat. Tuhan bilang, engkau masih kuat. Gak kuat Tuhan, engkau kuat. Setelah Tuhan anggap kuat, Tuhan bilang ini, sekarang giliran berperang ke Tulungagung. Saya baru sadar, kalau saya dulu tidak dibentuk di Malang seperti itu kerasnya, saudara. Saya di Tulungagung sudah minggat, saudara. Gak kuat, serius. Saudara, ketika Tuhan membentuk hidupmu,
dengan begitu kerasnya, dengan begitu beratnya, dengan orang-orang yang menjengkelkan, yang mengkhianati, yang memanfaatkan, yang menipu engkau. Percayalah, Tuhan sebenarnya sedang membentuk engkau. Dan Dia siap memakai engkau. Kurang apa Yusuf terluka, saudara? Dari anak kesayangan bapaknya. Dia dimusuhi kakak-kakaknya, dibenci kakak-kakaknya, dimasukkan ke sumur mau dibunuh. Dijual ke Mesir, menjadi budak di Mesir. Dituduh memperkosa, masuk penjara. Kurang sakit apa? Tapi tidak ada satu kata pun dari mulut Yusuf menyalahkan keluarganya, menyalahkan orang tuanya, menyalahkan Tuhan. Dia nikmati semua proses sampai tiba waktunya Tuhan angkat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tuhan ingin mengangkat engkau, Tuhan ingin mempromosikan engkau. Izinkan Tuhan menempah engkau, menghantam seluruh kesombonganmu, menghantam seluruh cinta uangmu, menghantam semua egoismu. Setelah Tuhan bilang sudah siap, percayalah, waktunya Tuhan, Dia akan promosikan engkau, Dia akan angkat engkau. Tapi kalau engkau tidak mau dibentuk, Tuhan tidak akan pernah angkat engkau. Tidak pernah. Biar komunitas ini menjadi tempat di mana kita dibentuk. Setelah kita siap dibentuk, maka Tuhan akan promosikan. Emas. Saudara tahu emas diambil dari gunung atau dari laut atau dari mana, dari tanah, saudara. Tanah ini disaring saudara. Habis itu diapain? Dibakar. Dipukul, dibakar. Setelah tinggal emas murni, saudara, dibentuk. Dan kalau sudah dibentuk itu dipamerkan. Apa yang ada di kalung saudara. Kenapa? Karena saudara pamerkan. Kenapa saudara pamerkan? Karena itu barang mulia, saudara. Bangga saudara memakai. Kalau engkau sudah dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, dan engkau sudah murni, saudara, percayalah Tuhan akan pamerkan engkau. Sama seperti Tuhan memamerkan Ayub. Tuhan ingin pamerkan kita, saudara. Tuhan ingin promosikan kita. Tapi relakanlah diri kita dibentuk oleh Tuhan. Saya minta pemain musik maju ke depan. Bersamamu Bapa. Kita bangkit berdiri yuk. Bersamamu Bapa, ku lewati semua berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu ya, teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara, mungkin
hari-hari ini engkau sedang mengalami proses pembentukan Tuhan. Engkau merasa Tuhan menghukum saya? Tidak. Tuhan tidak pernah menghukum kita, saudara. Tapi iblislah yang menjadi pendakwa yang menghukum kita. Tuhan membentuk kita. Tuhan memproses kita. Supaya kita murni seperti emas murni yang siap untuk dipromosikan, dipamerkan oleh Tuhan. Dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin kau berkata, Tuhan aku udah gak kuat. Minta anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang memampukan kita. Izinkan komunitas di lingkunganmu membentuk engkau. Jangan salahkan orang-orang di sekitarmu. Percayalah, tidak ada yang kebetulan. Tuhan yang menempatkan mereka untuk membentuk kita. Dia tahu siapa orang-orang yang harus dia tempatkan di sekitar kita untuk membentuk kita. Mungkin kau berkata, kenapa saya selalu berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini? Karena memang Tuhan sedang membentuk hidupmu. Ada hal-hal yang Tuhan sedang kikis dalam hidupmu. Karena Tuhan sedang persiapkan kita untuk dipakai oleh Tuhan. Siapapun orang yang Tuhan tempatkan di sekitarmu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, rekan-rekan kerjamu, bersyukurlah buat mereka. Bersyukur karena Tuhan sedang memakai mereka untuk membentuk kita. Mari kita minta ampun kalau selama kita bersungut-sungut atas keberadaan mereka. Kita nggak terima. Akhirnya kita melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita nggak mau dibentuk oleh Tuhan. Sekali lagi katakan, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua. Lewati semua bersama dengan Tuhan. Berkenanmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur buat komunitas ini Tuhan. Kami bersyukur buat keluarga kami, buat istri, anak-anak kami, buat orang-orang yang ada Tuhan tempatkan dalam hidup kami, buat teman-teman kami, buat rekan-rekan kerja kami, bahkan buat orang-orang yang membenci kami. Kami bersyukur karena Tuhan sedang memakai mereka untuk membentuk kami, membentuk karakter kami, supaya kami semakin serupa dengan Kristus. Ampuni kami kalau kami sering tidak terima, kami suka menyalahkan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau dibentuk oleh Tuhan, kami mau diproses oleh Tuhan. Terpujilah Engkau, materaikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta. Kotaku turut aku, ku
datang umat-Mu merendahkan hati kami membawa bangsa Indonesia Sabang sampai Merauke. Kami bawa kota kami, kota Tulung Agung. Engkau yang menempatkan kami di bangsa ini, Engkau yang menempatkan kami di kota ini. Kami percaya Tuhan punya rencana atas hidup kami. Kami bawa bangsa ini, kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan, kami mohon curahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan atas kota Tulung Agung. Lawat bangsa ini, pulihkan bangsa ini, pulihkan gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di bangsa ini. Biar kami bisa menjadi terang di bangsa ini Tuhan. Berkati pemerintahan bangsa ini. Kami bawa para pemimpin-pemimpin kami di bangsa ini Tuhan, tanpa terkecuali, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, anggota MPR, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Tuhan, semua Tuhan menteri dan staf-stafnya, semua gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, desa, RT, RW Tuhan, semua pegawai negeri sipil, sebagai semua pegawai BUMN, semua orang-orang yang Tuhan percayakan mengelola bangsa ini. Tuhan, jamah mereka, tuntun sertai mereka, hikmat-Mu yang menuntun mereka. Segala rancangan-rancangan dari mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, biar Tuhan gagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka, berkati anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di pemerintahan. Sama seperti Engkau memakai Yusuf, sama seperti Engkau memakai Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego Tuhan. Engkau yang memakai mereka sehingga lewat anak-anak-Mu ini nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kepada mereka keberanian untuk hidup benar di tengah-tengah pemerintahan Tuhan. Berkati mereka semua, berkati, promosikan mereka, pakai mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan TNI, Polri, para medis, semua dokter, semua perawat, semua bidan, semua analis, semua orang yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, semua Tuhan, orang yang bekerja di poliklinik, gugus tugas, semuanya yang menangani COVID Tuhan. Tuhan sertai mereka, lindungi mereka, hikmat bijaksana Tuhan yang menyertai mereka. Tolong mereka. Terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percaya Kau mengasihi kami. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Tuntun sertai langkah-langkah kami Tuhan. Pertemukan kami dengan komunitas yang sehat, yang benar. Bahwa kami semakin mengenal Engkau. Bahwa kami semakin mengasihi Engkau, mengerti kehendak-Mu, taat akan kehendak-Mu. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga. Berkati kesehatan umat-Mu. Sekiranya ada umat-Mu yang sakit hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan sakit penyakit mereka. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan, yang mereka lakukan dengan takut akan Tuhan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas setiap permasalahannya. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Jauhkan umat-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit. Pakai kami, setiap anak-anak-Mu di tempat ini menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur, sungguh kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Kami terus membawa Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan beserta semua keluarganya. Engkau jagai, lindungi mereka dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit dari COVID-19. Jauhkan mereka dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Tuntun sertai langkah-langkah mereka hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Bawa mereka masuk ke dalam rencana-Mu. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya. Bawa mereka masuk dalam rencana-Mu. Bawa mereka mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan dimanapun berada. Kami berdoa sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Tuhan berikan hikmat bijaksana, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Lindungi setiap karyawannya Tuhan. Kami serahkan Barata ini sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memberkati dan membuat berhasil. Kami bersyukur, sungguh kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita. Ya Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu pulanglah,
Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah kepada waktu masuk, diberkatilah kepada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan kau berhasil. Diberkati kau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucu akan perkasa di bumi, engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, tidak boleh salaman dan langsung pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.